Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apwan Gapur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK YIN Ambon dengan nomor NIM 2503 10952. Baik, pada hari ini saya bertugas atau mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Istiqomatul Falah, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Silakan. Pimpin dulu. Persiapan berdoa. Rapikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Bapak akan absen dulu ya. Kalau kurang keras nantinya apa-apa. Siap ya? Ajam Al-Qarni. Dapat Nur Wahid. Sakit. Mana kalian? Sakit kemana? Hah? Sakit apa? Mulas. Aku. Oh, batuk. Ya. Destilia. Hadir. Oke. Bitli Nur Hayati. Hadir. Pera Herlina. Hadir. Haikal Muzami. Hadir. Kemarin kamu kenapa nggak hadir? Udah 5 hari nggak hadir ya. Nanti hadir terus ya. Awas. Kalau nggak sekolah mengirimkan surat ya. Khalifatul Nufus. Hadir. Maulana Gibran Nafis. Sakit. Sakit apa? Panas. Panas. Panas ya. Ada suratnya kayak? Nggak ada. Berarti apa nih? Ya. Awas. Konfirmasi lagi itu ya. Si Nafis. Agam Abdillah. Hadir. Maulidia. Hadir. Maura. Hadir. Muhammad Agam Pranaja. Hadir. Muhammad Akil Pranaja. Hadir. Muhammad Hafiz Al-Azizi. Hadir. Muhammad Rizky Prayitno. Hadir. Siapa?
lagi ya. Ada suratnya? Hah? Sekretaris mana? Ada suratnya? Konfirmasi lagi ya nanti ya. Octavia Madinah. Hadir. Rizky Maulana Yusuf. Siti Maria Maulida. Siti Nur Khofifah. Tan Maharani. Siti Wijawati. Baik, terima kasih ya. Waduh. Oke, baik. Minggu kemarin kan Bapak sudah menerangkan tentang bab 3, yaitu tentang sifat-sifat Rasul ya. Bapak sekarang membahas tentang bab 4, yaitu meneladani sifat-sifat Rasul lagi ya. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi Muhammad pernah berbohong? Pakir ya. Apakah Nabi Muhammad pernah Berbohong. berbohong? Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad tinggal di kota. Nabi Muhammad tinggal di kota. Oke, nanti jawabnya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Tiga lagi yang yang menanya, nanti jawab. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau izin jawab Menjawab, bukan bertanya. Oke. Dari pertanyaan siapa yang ingin menjawab? Akil. Apa tadi pertanyaan Akil? Apakah Nabi Muhammad pernah berbohong? Oke. Tidak pernah. Terus siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan dari Akil, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Pep. Oke. Jawabannya Mekah. Jawabannya adalah Mekah. Baik, Bapak akan simpulkan ya. Tadi Akil ya. Tadi bertanya, apakah Nabi Muhammad pernah berbohong? Ya, dalam Islam itu berbohong tidak boleh. Tapi ada tapinya. Ada tapinya ya. Asalkan ada tapinya. Kalau berbohong itu darurat. Berarti boleh dong. Boleh, tapi ada tapinya. Berbohong dalam Islam itu bisa ada berapa? Ada 3. Yang pertama siapa yang tahu? Hah? Yang juara pertama mana? Siapa yang tahu? Berbohong nih dalam Islam. Tapi boleh. Ayo. Siapa yang tahu? KM? Tahu nggak? Tidak tahu. Ya. Wakil KM tahu nggak? Sekretaris? Yang juara pertama tahu nggak? Nggak tahu. Pengen tahu jawabannya? Baik, berbohong dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, berbohong menyelamatkan nyawa seseorang. Contohnya, contohnya si Adam, ya. Siapa? Si KM contohnya mau dipukul atau mau dibunuh, ya maaf ya, mau dipukul aja gitu ya, sama preman. Nah, sama preman. Udah gitu, ngumpet di rumahnya si Akil. Nah, ngumpet di rumahnya si Akil. Ya. Preman tersebut mengejar-ngejar siapa tadi? Ada. Ya, mengejar Sajam terus ngumpet di rumah si Akil. Udah gitu premanan nanya kepada si Akil. Ya kan? Nanya, preman ini yang mau apa? Yang mau memukul atau membunuh. Nah, kira-kira si Akil itu berbohong boleh enggak? Akil, mana si Ajam? Nah, jawabannya
diadakanlah apa tidak ada? Tidak ada. Berarti si Akil berbohong. Kenapa bisa berbohong? Karena menyelamatkan nyawa seseorang atau si Ajat. Ngerti ya dari sini ya? Oke ya, itu berbohongnya awas ada syarat itu ya, menyelamatkan nyawa. Terus ada berapa lagi tadi? Sisanya? Dua lagi. Nah, dua lagi. Nanti kalau kalian setelah menikah nanti ya, misalkan contoh si siapa namanya Haikal menikah dengan siapa ya kira-kira ya? Dengan si Dewi misalkan contoh ini mah ya, udah gitu si Dewinya misalkan udah pernah dikasih jaga, udah pernah dikasih nafkah oleh si Haikal. Dan itu si Haikal pengen nasi goreng. Nah, pengen nasi goreng. Dimasakin lah oleh istrinya namanya si Dewi, ya kan? Karena pikirannya wah nggak dikasih jajan ya, garamnya kebanyakan, ya kan? Garamnya kebanyakan. Wah, pokoknya yang dimasukin sasa tapi gak garam. Aja. Dan itu dimakan oleh si Haikal. Nah, bagaimana kamu Haikal? Nanti pas dimakan, enak sekali, Padahal tidak. Berbohong atau tidak? Berbohong atau tidak? Berbohong. Boleh berbohong asal jangan sampai menyakiti seseorang. Kalau kamu jujur, misalkan saya bilang, oh Dewi, asin banget, sakit hati nggak nanti nih yang masak? Udah capek-capek, dia akan masak, terus dikatain asin segala macam. Nah itu boleh berbohong. Ya. Terus yang ketiga boleh berbohong, tetap itu ya, dengan tenggang rasa lagi. Tahu tenggang rasa? Sifat jangan menyakiti orang lain juga. Maaf, contoh, misalkan ada orang negro, ya kan? Ada orang berkulit hitam. Negro kan berkulit hitam kan ya? Nah, padahal itu jelas-jelas kulitnya hitam. Dan maaf, itu jelek misalkan. Tetapi kamu jangan sampai mengatakan si hitam katanya. Enggak apa-apa, ganteng, putih lagi gitu, enggak apa-apa. Berbohong boleh. Sampai sini mengerti? Bapak kan kemarin sudah berjanji ingin memutar video tentang sejarah Nabi Muhammad. Ya, siap nih nonton bioskop? Nah, bukan bioskop, nonton video singkat tentang sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah hijrah dari mana ke mana? Ayo, dari mana? Mekah ke Madinah. Ya. Kalau hijrah itu apa sih? Apa hijrah? Hijrah dari Mekah ke Madinah tuh hijrah. Ayo, apa? Dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya apa? Berpindah gitu ya. Baik. Penasaran yang menonton? Penasaran nggak? Oke. Ya. Hijrah ke Madinah. Nah, lagi nanti ya. Yuk berlengkapi dengan menekan tombol. Silakan amati nanti kalau sudah selesai Notifikasi. Bapak akan buka sistem pertanyaan.
kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, orang kita kali ini sangat pintar. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Hajraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah putusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Hajraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji menjadi Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat Muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan berkembang hijrah. Bukan semua memilih Quraisy. Kita harus menyusun bersama. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darul Nadwa. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak. Pada saatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Rasulullah dan Rasulullah terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu sudah terbaik. Setelah peristiwa Darul Nadwa itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Baik, dari sini Bapak nih sekarang kasih pertanyaan kepada kalian. Tutup ya. Dulu. Jadi siapa nama paman Nabi yang jahat? Bu? Siapa yang akan dibunuh oleh yang jahat? Nabi? Kalau dibunuh apa imbalannya? 1000. Oke, baik, terima kasih ya. Segitu. Gimana, seru nggak ini? Nonton videonya? Nanti minggu depan akan datang, nanti Bapak akan membahas tentang bab 5 nanti ya, tentang peradaban Islam yang ada di Nusantara ya. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian ya. Udah topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.